Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Kak Ari, di video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang mata, yaitu kelainan di kelopak mata ya. Ada pun learning outcomes yang akan kita bahas adalah yang pertama, teman-teman meds mampu mengetahui definisi dari kelainan kelopak mata, kemudian gejala dan tanda, dan terapi dari kelainan kelopak mata. Oke, outline-nya yang pertama kita akan bahas tentang trauma kelopak mata, kemudian tentang blefaritis, hordeolum dan kalasion, bedanya apa, kemudian kelainan kongenital palpebra, ptosis, epicanthus, dan deformitas tepi kelopak mata. Oke, yang pertama adalah trauma kelopak mata. Nah, ada yang namanya laserasi palpebra. Ya, apa itu laserasi palpebra? Jadi, laserasi palpebra adalah keadaan terpotongnya jaringan kelopak mata, bisa berupa sayatan tajam, atau trauma tumpul, atau karena gigitan hewan. Ya, pemeriksaan yang harus kalian temukan adalah pertama cek refleks pupil, kemudian cek tajam penglihatan, kemudian identifikasi luas dan dalam laserasi, apakah ada keterlibatan bola mata dan tepi kelopak mata, kantus medial dan lateralnya. Ya, oke. Tata laksananya apa? Apabila terjadi laserasi palpebra, yang pertama bersihkan luka, kemudian irigasi dengan natrium klorida 0,9%. Bersihkan luka apabila diyakini bola mata masih intak ya. Angkat benda asing, perhatikan lapis demi lapis, pertimbangkan profilaksis tetanus, berikan antibiotik sistemik, dan rujuk terutama apabila mengenai kanalikuli atau kantus medial lateral dan mengenai palpebra. Ya, jadi itu. Oke, next kita akan bahas tentang blefaritis. Nah, blefaritis itu ada blefaritis anterior ya. Blefaritis itu ada yang bersifat blefaritis stapilokokal atau ulceratif dan blefaritis seboroik atau squamosal. Nah, blefaritis stapilokokal itu dia bersifat gejalanya berupa ada iritasi, rasa terbakar, gatal, dan kemerahan pada tepi palpebra. Nanti bisa disertai adanya krusta, ada ulkus, ada madarosis, atau misdireksi bulu mata dan ada tanda-tanda radang. Jadi seperti ini, jadi warnanya kekuningan ya. Nah, kalau yang seboroik itu kemerahannya sedikit ya, atau tidak ada. Tapi palpebranya dia berminyak. Ya, ada sisik berminyak ya, tidak ada ulkus, tidak ada madarosis, ya jarang bisa disertai madarosis tapi jarang ya. Tidak ada tanda radang. Ya, biasanya disertai seboroik pada kulit kepala. Tata laksananya, bersihkan krusta atau sisik dengan sabun atau sampo, kompres hangat 2-4 kali dalam sehari, dan bisa berikan antibiotik topikal seperti gentamisin salep mata boleh ya, atau abasitrasin. Oke, kemudian ada blefaritis posterior. Jadi itu terjadinya disfungsi kelenjar meibom ya, terjadi perubahan sekresi oleh kelenjar meibom dan adanya infeksi staphylococcus ya. Nanti ada kemerahan pada tepi palpebra, air mata bisa seperti berlemak atau berbusa. Nah, tandanya ada peradangan pada kelenjar meibom ya, tampak prominent dengan sekret kental, keputihan, dan lunak seperti keju. Dan tepi palpebranya akan hiperemis. Pelaksananya pijat kelopak mata, berikan antibiotik topikal seperti gentamisin salep mata, dan berikan antibiotik oral berupa doxycycline 2 kali 100 mg atau erythromycin 3 kali 250 mg. Oke, next kita akan bahas tentang hordeolum dan kalasion. Ya, hordeolum dan kalasion, apa sih bedanya hordeolum dan kalasion gitu ya? Nah, satunya mengenai glandula Zeiss dan Moll, satunya mengenai glandula Meibohm. Ya, yang hordeolum eksterna itu kenanya yang Zeiss, hordeolum interna itu kenanya yang Meibohm. Nah, kalasion juga kenanya Meibohm ya. Nah, apa bedanya hordeolum eksterna dan interna ya? Kalau hordeolum eksterna itu peradangan supuratif akut pada kelenjar Zeiss dan Moll, etiologinya berupa infeksi staphylococcus. Jadi dia di luar seperti ini ya. Sedangkan interna itu peradangan pada kelenjar meibom, bisa disebabkan karena staphylococcus. Nah, nanti ada benjolan, klinisnya adalah benjolan merah, hangat, nyeri ya, dan lebih nyeri pada hordeolum interna yang ini ya. Nah, apabila terjadi fase infiltratif, itu kompres hangat dan berikan antibiotik topikal. Sedangkan kalau sudah supuratif, harus didrainase insisi. Jadi ini sudah supuratif, jadi udah kelihatan nanahnya. Itu harus drainase. Sedangkan kalasion itu peradangan kronis. Jadi yang ini akut, kalau kalasion itu adalah peradangan kronis pada kelenjar meibum.
Ya, nanti ada reaksi granulomatosa dari mini kelenjar atau ada benjolan lunak keras yang tidak nyeri. Nah, ini terselesai dengan eksisi. Oke, next kita akan bahas kelainan kongenital kelopak mata ya. Itu ada epiblefaron dan koloboma. Koloboma ya. Bedanya apa? Epiblefaron itu adalah kondisi di mana otot kelopak mata, pretarsal, dan kulit kepala di atas margin dari kelopak mata sehingga membentuk terjadinya lipatan horizontal yang menyebabkan bulu mata mengarah ke atas ya. Ini epiblefaron. Sedangkan koloboma adalah kondisi mata sejak lahir di mana terdapat jaringan mata yang hilang. Ini bisa terjadi pada kedua mata ataupun salah satu mata. Ya, koloboma ini epiblefaron. Oke, next kita akan bahas tentang ptosis. Ptosis itu artinya mata tidak bisa membuka atau terjadi parasis nervus 3. Nah, di mana nanti akan terjadi parasis musculus levator palpebra. Ya, itu terjadi ptosis. Ya, oke. Next kita akan bahas tentang epikanthus. Jadi epikanthus adalah lipatan vertikal kulit di atas kanthus medial ya, di mana lipatan kulit ini seringkali cukup besar untuk menutupi bagian sklera nasal dan menyebabkan pseudoesotropia. Ya, kasusnya seringkali mengenai anak ras Asia, jadi orang Chinese gitu ya, dapat sembuh sendiri dengan bertambahan usia. Ini epikanthus. Ya, jadi lipatan vertikal kulit di atas kanthus medial yang menutupi bagian sklera nasal. Oke, next kita akan bahas tentang deformitas anatomis palpebra ya. Ada namanya ektropion, entropion, dan trichiasis. Bedanya apa? Nah, sering keluar di UKPPD ya. Ekstropion itu margo palpebranya terkurung keluar. Nanti umumnya bilateral dan ada nanti degenerasi sikatrik. Bisa karena degenerasi, sikatrik, kongenital, paralitik, atau mekanikal. Terapinya ada dengan cara pembedahan. Jadi palpebranya tergulung keluar. Kalau entropion, itu margo palpebranya tergurung ke dalam. Ya, kalau trichiasis itu ada bagian bulu mata yang tumbuh kalah dalam, ya, di mana posisi palpebranya normal. Ya, kalau trichiasis terlaksana dengan epilasi dan pembedahan. Oke, kita kuis dulu. Pria 38 tahun datang karena kemerahan pada kelopak mata. Keluhan disertai berminyak pada tepi kelopak mata. Pada pemeriksaan didapatkan adanya skuama berminyak pada kedua kelopak mata. Selain pada kelopak mata, skuama berminyak juga terlihat pada alis dan kulit kepala. Diagnosisnya apa? Oke, karena ada skuama berminyak, berarti jawabannya adalah yang blefaritis seborrheic. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video mata berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.